Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, mengakui banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya pujian. Dan walaupun kita memuji Allah dengan sangat banyak dan serius, itu pun belum mencapai kepada sifat terpujinya Allah yang sebenarnya. Kalau kita memuji Allah itu maha memberi, bayangan kita dengan memberinya Allah itu tidak seberapa dibanding dengan kenyataan Allah yang telah memberi. Kita membayangkan Allah yang maha pandai, itu nggak bisa. Seperti apa maha pandainya Allah? Sehingga kalau kita memuji dengan serius pujian kita belum nyampe kepada dan terpujinya Allah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memuji Allah, mengakui semua kenikmatan yang kita rasakan, semua fasilitas hidup yang kita alami ini hanya terjadi karena ciptaan Allah semata-mata. Dan konsekuensi daripada memuji Allah adalah menggunakan kenikmatan Allah itu untuk mencari ridhonya. Nikmat yang Allah siapkan itu digunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kita diberi nikmat bisa melihat. Sekarang kita bisa melihat, suatu saat nggak bisa melihat, suatu saat akan dicabut itu nikmat itu. Ketika kita bisa melihat ini, maka kita manfaatkan untuk apa? Penglihatan kita hanya akan kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah. Kita bisa bicara kita hanya akan kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah. Kita bisa bicara karena nikmat dari Allah. Kalau Allah tidak karuniakan nikmat itu, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa ngomong. Kita bisa berjalan itu karena nikmat dari Allah. Untuk apa? Kita bisa berjalan untuk mendapatkan ridho Allah. Maka jangan disalahgunakan nikmat yang Allah berikan untuk disebut sebagai orang yang memuji Allah. Maka mudah-mudahan kita senantiasa selalu berusaha berbuat baik dengan istiqomah, minimal untuk mengakui bahwa apa yang sedang kita lakukan itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah. Mengapa kita ngaji? Kita berterima kasih kepada Allah, diberi kenikmatan bisa jalan, diberi kenikmatan bisa melihat, diberi kenikmatan akalnya sehat, diberi kenikmatan badan sehat, dan seterusnya. Itu kenikmatan. Dan semua unsur kenikmatan itu akan kita arahkan untuk semata-mata mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang ingkar nikmat, tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat, dan mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Bapak dan Ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar surat An-Nisa ayat 129. Kita baca ayatnya 2 ayat, tapi nanti nyampe apa enggak kita lihat waktunya. Sekarang isanya sudah malam. Ini baru mulai ke jam 8:30. Kalau biasanya selesai jam 9 hampir selesai. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafuran rahima wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Sebelum kita baca tafsirnya, kita baca terjemahnya dulu, kita artikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tastati'u, dan kalian tidak akan pernah bisa mampu. Kalian tidak akan pernah bisa mampu anta'dilu, untuk berbuat adil bainan nisa'i, di antara istri-istri kalian. Walau harastum, walaupun kalian sungguh-sungguh menginginkan berbuat itu, berbuat adil. Fala tamilu, maka janganlah kalian condong, kulal maili, dengan condong yang berat sebelah. Fatadaruha, maka menyebabkan kamu akan meninggalkan salah satu istri itu, kal mu'allaqati, seperti perempuan yang digantung, seperti perempuan yang nasibnya gak jelas. Nanti kita baca di tafsirnya penjelasannya. Wa in tuslihu, dan jika kalian berbuat baik, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, karena Allah itu ghafuran, zat yang maha pengampun, rahiman, dan zat yang maha penyayang. Sekarang kita baca tafsirnya. Menurut Imam Nawawi, penjelasan dari ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, dan kalian tidak akan pernah mampu untuk berbuat adil di antara perempuan-perempuan. Ailan takdiru alat tasfiyati, kalian tidak akan mampu untuk menyamaratakan bainahuna, di antara istri-istri itu, fi mailit tibai, untuk mengikuti kecenderungan hati. Ini Imam Nawawi menjelaskan soal adil. Dulu di ayat tentang fangkihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau Allah mensyaratkan daripada kamu menikahi seorang anak yatim, yang itu akan menimbulkan madharat bagi kamu, karena tujuanmu menikahi anak yatim itu adalah untuk mengambil hartanya, maka itu akan mendapatkan murka Allah. Daripada menikahi yang semacam itu, sebaiknya kamu nikahi saja perempuan lain yang gak yatim, 2, 3, atau 4. Dan ayat ini memang mengatur tentang orang yang memiliki kemampuan menikah lebih dari satu, yang sebelumnya itu tradisinya menikah lebih dari satu itu bukan angka yang bisa dibatasi. Orang itu kalau dulu punya kekayaan, itu punya istri 10, 15, 20, sampai ratusan, itu bisa punya istri semacam itu. Dan ketika Al-Quran turun, walaupun orang itu punya kemampuan, dia hanya maksimal menikah itu paling banyak 4. Dan pada zaman atau pada masyarakat yang memungkinkan orang nikah lebih dari satu itu kondisinya berbeda dengan zaman kita, atau berbeda dengan kondisi masyarakat kita. Kalau orang yang menikah pada kondisi itu laki-lakinya memang sangat dominan. Laki-lakinya kaya, mas kawinnya saja miliaran. Ketika mengambil istri, istrinya itu dibuatkan rumah, disiapkan semua fasilitasnya, sehingga walaupun istrinya 1, 2, atau 3, itu nanti Al-Quran
mewajibkan mereka agar berbuat adil. Jadi kalau istri yang tua punya rumah, istri yang muda juga punya rumah. Kalau istri yang tua punya kalung, istri muda juga punya kalung, sama semua. Itu namanya at-tasbiyah. Jadi berlaku sama dalam soal fisik, dalam soal pemberian. Ayat yang dulu tentang syarat nikah boleh lebih dari satu itu adalah adil dalam bentuk fisik, adil dalam bentuk pemberian. Jadi adil dalam bentuk kata-kata, adil dalam bentuk pemberian, dan adil dalam bentuk sikap. Maka seorang laki-laki yang punya istri lebih dari satu akan berdosa ketika kepada istri yang tua itu kalau ditanya, Mas nanti pulang jam berapa? Rasa takon. Tapi ketika ditanya oleh istri yang muda, Mas nanti pulang jam berapa? Ya insya Allah jam 10 lah, kurang lah insya Allah. Kalau jawabnya beda itu tuh suaminya sudah dosa itu. Wih istrinya dua, lah istrinya satu takon ya ngono. Masa enggak dosa? Itu namanya tidak menyenangkan istri. Itu namanya tidak adil kepada istri. Itu namanya tidak adil dalam kata-kata, tidak adil dalam pemberian. Insya Allah kita gampang lah mencontohkan bagaimana istri satu yang kebetulan dia lebih muda, lebih cantik, lebih wangi, badannya masih keurus karena belum punya anak. Lah istri yang satunya lagi terus gembrot, terus ireng, terus luset, anggune punya angin. Lah ya udah beda jauh. Itu oleh Al-Qur'an diperintahkan untuk secara fisik itu adil, wajib itu, wajib. Begitu dia bedakan, ya karena misalnya dia wajar toh istri yang muda kan perlu beli bedak, masa mbah-mbah tukang wedak. Istri yang muda kan bawa ke salon, masa istri yang tua juga bawa ke salon? Wong salon wis rasa sanggup bisa. Nah, iya. Jadi itu tidak boleh terjadi. Pemberian itu harus sama, sikap harus sama, perilaku juga harus sama. Tidak boleh kalau istri yang muda itu diajak senyum, istri yang tua enggak diajak senyum. Ketika masyarakat dengan pola suaminya dominan, laki-laki dominan, uangnya banyak, dan menikah itu murni pengorbanan besar dari pihak laki-laki, itu tentu tidak bisa disamakan dengan orang Indonesia yang pada umumnya menikah itu modalnya kayak pegawai POM, berangkat dari nol. Ini semua berangkat dari nol. Ketika nikah belum punya kerjaan, terus boleh gawean bareng, terus kos bareng, terus punya nyicil rumah bareng. Ketika rumahnya belum lunas, penghasilannya cukup, lah kok nikah lagi, itu namanya pengkhianatan. Makanya statusnya berbeda itu ya. Jadi jangan ngomong, loh kalau di Al-Quran kan dibolehkan menikah lebih dari satu, bahkan itu sunnah Rasul. Beda urusannya. Pada saat ayat itu turun, yang diatur adalah masyarakat semacam itu. Dan dimanapun daerah yang masyarakatnya semacam itu, maka aturan itu yang berlaku. Tapi di Indonesia itu pada umumnya wis nikah nganggo mas kawin. Mas kawin ini kan formalitas itu. Dia rukuh gitu. Masuk mas kawin kok seperangkat alat sholat. Loh udah punya loh, nggak sampai beli juga udah punya. Terus mushaf lagi. Dan saya yakin itu gak diwoco itu mushaf itu. Kira-kira anak sing wis kawin sampai duwe anak urung khatam itu sing mushaf pemberian suaminya. Itu kalau ada masalah kan juga nggak bisa dikembalikan kayak kemarin. Itu memang sudah struktur sosialnya, ekonominya itu sudah berbeda. Maka ketika berjuangnya dari nol bareng, ngumpulin hartanya bareng, lalu tiba-tiba suami mau nikah lagi karena kebetulan ekonominya lebih mapan, itu sangat tidak masuk akal dalam hal
bagaimana mungkin dia akan nikah lagi ketika hartanya dirasa cukup untuk menghidupi 2 orang istri, padahal penyebab cukupnya itu adalah perjuangan dari istrinya. Soalnya istrinya biar rela poso, rela nggak minta apa-apa, jane ya pengen, tapi harus tembung rawani. Ya, cintanya itu mengalahkan keinginannya. Nah, ini tentu tidak bisa disamakan. Ketika kita membaca ayat ini tentang perintah Allah kepada suami yang memiliki istri lebih dari 1, nanti justru yang kita ambil pelajaran, jika istrinya lebih dari 1 saja, itu Allah perintahkan supaya memberikan kecukupan kepada mereka, baik kecukupan secara materi, kecukupan secara batiniah. Jadi istri mendapatkan ketentraman hidup karena suaminya kalau ngomong enak. Perempuan itu paling sensitif dengan omongan. Laki-laki itu jawab enteng, "Mas makan dulu, wis wareg." Loh, kalimat wis wareg itu bagi laki-laki biasa itu. Biasa. Itu bagi perempuan itu masalah itu. Itu masalah besar itu. Orang dari pagi itu menyiapkan makanannya, itu belanjanya milih, uangnya diirit-irit demi menyiapkan makanan untuk suaminya. Jane asline males masak, yo rada aras-arasen pisan. Wis dimasakne yang bisa wonge teko dikon mangan. Wis parek. Itu mesti langsung. Lah ngene iki ora rasa mau ngomong, "Oh, mbak yo laporan sik." Mbok yang ngabari, lek wis arep mangan gene kancane. Ki mangan endi mau? Apa nang ngene ning warung. Udah itu masalah. Nah, kalau seorang laki-laki menganggap bahwa perasaan istri yang seperti itu dianggap masalah remeh. Nah, cuman kayak gitu aja kok yang marah. Tidak bisa. Masalahnya tidak bisa cuma. Jadi ketika Allah perintahkan, itu masih bentuk pemberian hak suami kepada istri dalam bentuk yang harus diberikan secara adil. Jadi kalau dengan istri yang lebih dari 1 wajib adil, apakah kalau istrinya enggak lebih dari 1 itu enggak adil? Justru wong siji ora iso adil. Enggak adil itu berdosa. Enggak adil kepada istri yang lebih dari 1 itu berdosa. Enggak adil kepada istri yang cuma 1 juga berdosa. Apa sih adil itu? Adil itu yang menempatkan pada tempatnya. Siapa orang yang paling kamu cintai? Ya istri kan. Itu dari dulu itu ikrar dari masih pacaran itu kan nggak ada yang paling cantik, nggak ada yang paling dicintai, nggak ada yang paling nggak mau pisah, nggak ada yang paling dikangeni. Lah orang yang dikangeni, yang dicintai maksud dibentak-bentak, nggak pantas. Apalagi kok sampai dipukul, apalagi kok sampai dihina. Usah macak, ireng macak bareng. Bojone dhewe diireng-ireng kan. Masa istri sendiri dihina kayak gitu? Itu kan orang yang paling dicintai. Padahal, mohon maaf, kita punya anak. Ketika anak kita besar, anak itu sudah tidak akan bersama orang tuanya. Kita punya adik, punya kakak. Ketika kita sudah berkeluarga, adik kakak kita tidak akan lagi bersama kita. Kalau kita hidup kan sebuah perjalanan. Di sebuah perjalanan itu ada masalah. Dengan siapa kita pecahkan masalah itu? Ya dengan pasangan hidup. Kalau suami sakit, siapa yang akan ngurus? Ya istrinya. Istrinya, kalau istri sakit, yang ngurus juga suaminya. Protes. Ini soal mestinya kan. Ya mungkin ada yang nggak mestinya. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa jangan sepelekan hubungan suami istri.
Kalau ada orang mengatakan anak itu segala-galanya, ternyata ketika anak itu sudah dewasa, dia punya kehidupan sendiri. Orang tua tidak bisa lagi mengandalkan anak. Mau mengandalkan saudara kandung, udah nggak mungkin. Mengandalkan orang tua sudah di alam barzah. Mau mengandalkan tetangga, masuk tetangga ngurusi kita. Dia punya kehidupan sendiri. Satu-satunya sesama manusia yang sangat kita andalkan, sangat kita harapkan itu ya pasangan hidup. Maka baik-baiklah dengan pasangan hidup, bersabarlah dengan pasangan hidup. Salah-salah dikit jangan dibikin masalah, jangan dianggap itu masalah besar. Nggak ada orang sempurna, seperti kita juga bukan orang sempurna. Bojoku ki masak ora enak. Loh, tapi kan ngomongnya enak. Enak sih masak enak tapi ngomongnya pedas. Yang jelas nggak ada orang sempurna, itu nggak ada. Jalurnya itu sing mayu, putih, rinci, jujur, ngomongnya penak di rumahnya, masaknya yo enak, macaknya di sawang yo pantes, wongnya yo ngirit, orang jalungan, dia orang kaken ngomong. Kalau mau nyari yang sempurna itu malaikat. Tapi malaikat itu nggak mau diajak nikah. Malaikat itu kan nggak punya nafsu. Dia nggak makan, nggak minum. Kita nggak mungkin makan bareng sama malaikat. Kalau yang kita nikahi itu manusia, yaitu sempurnanya manusia. Ada kekurangannya, ada kelebihannya, dan itulah yang kita pilih untuk menjadi pasangan hidup kita. Maka suami dituntut di banyak ayat ini agar bersikap betul-betul adil, menempatkan istri itu pada tempatnya. Istri itu bukan sembarang orang. Istri itu makhluk yang dipilih oleh Allah, sehingga hati itu kan soal hati cenderung, hati punya keinginan, itu kan bukan kehendak kita. Dulu kenapa itu dari sekian banyak wanita yang dikenal oleh laki-laki kok jatuhnya kepada orang itu? Kan banyak itu perempuan, teman sekolah, ada tetangga, kalau tonggo bendino petruk, yo ayu yoan, umpama dilarang yo gelem. Tapi jatuh kita pilihannya kok kepada itu menggambarkan bahwa istri itu yang milih Allah, jodoh itu yang milih Allah. Maka ketika meresmikan perjodohan dalam bentuk pernikahan, maka kita mengatakan qabil itu nikah. Sampai Rasulullah menyebut kamu mengambil istrimu dengan menggunakan jaminan nama Allah. Jadi kalau nama Allah dipakai jaminan untuk menikah, lalu kita berani bermain-main dengan istri, maka bentuk pengkhianatan kita bukan kepada mertua, tapi pengkhianatan kita adalah kepada Allah. Jadi ini saya sampaikan supaya sampean jangan terprovokasi oleh orang wis sugih gak kawin neh. Untuk orang Indonesia wis sugih kok kawin neh tanpa seizin istrinya, saya pribadi itu menganggap perkawinannya dolim, karena perkawinannya sudah mengkhianati istrinya. Berbeda dengan orang Arab, ketika ngambil istri itu dia pakai mahar banyak, dan semua hidup istri sudah ditanggung dari dulu. Istri di Arab itu tidak pernah keluar kemana-mana, kecuali kok kerja. Bahkan mereka mungkin baru akhir-akhir ini aja dibolehkan kerja. Kalau dulu haram itu perempuan bekerja, jadi perempuan bekerja itu nggak boleh. Nah ini ada kondisi yang berbeda yang tidak bisa disamakan. Adil yang dimaksud pada ayat tentang syarat pernikahan lebih dari satu itu adalah adil lahiriah, adil soal pemberian, adil soal kata-kata, adil soal sikap. Nah pada ayat ini berbicara tentang adil. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kalian para laki-laki tidak akan mampu berbuat adil di antara para istri atau para perempuan. Ai lan taqdiru ala tasfiyati bainahunna fi mailin tibai. Kalian tidak akan mungkin mampu membagi adil soal perasaan.
kepada istri-istri kalian. Jadi ini manusiawi bahwa Allah memberitahu kepada manusia kalau orang itu punya istri lebih dari satu, lalu laki-laki itu pengen cintanya kepada istri satu 100%, kepada istri dua 100%, kepada istri ketiga juga 100%. Pertanyaannya, itu mungkin apa enggak? Yang bikin enggak mungkin apa? Yang pertama, sebelum disurvei itu memang ayatnya bilangnya begitu. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Jadi ayat ini adilnya bukan soal pemberian, tapi adilnya soal cinta kasih, soal hati. Suami itu tidak mungkin hatinya akan terbagi dengan pas. Pasti ada perbedaan kepada istrinya yang sudah mulai cerewet, yang sudah mulai banyak ngomong, yang sudah badannya nggak langsing lagi, yang sudah baunya nggak wangi lagi, yang ngomongnya sudah nggak enak didengar, yang masaknya sudah nggak enak dirasakan. Terus punya istri yang satunya itu badannya wangi, cantik, masaknya enak, ngomongnya halus. Perasaan itu pasti berbeda, kangennya itu beda, cintanya beda, rasa ingin mendampinginya itu juga berbeda. Allah tidak melarang, Allah tidak membuat dosa laki-laki yang membedakan hatinya kepada laki-laki yang punya istri lebih dari satu. Jadi nggak dosa itu, nggak dosa kalau ada laki-laki kepada istri yang satu lebih kangen, kepada istri yang lain rodok enak, itu nggak dosa. Kepada istri yang satu daripada melihat wajahnya mending melihat tembok. Karena itu wong sing ngomong karo bojone ra jawab wajahe, malah nyawang tembok. Bijak ngomong malah nyawangi tembok. Saking wis ora pengen nyawang bojone. Nanti kalau soal perilaku itu dosa itu. Kalau soal perilaku itu dosa, tapi kalau soal hati itu tidak dosa. Jadi seandainya pun suami itu memiliki rasa yang berbeda, kalau istri yang satu kangennya nggak pernah hilang, ketok-ketokan terus, kangen terus. Tapi kepada istri yang satunya pengen menghindar, maka itu tidak boleh ditampakkan. Yang harus dilakukan adalah tetap perlakukan sama. Kalau istri yang satu kalau ngomong dilihat wajahnya, kalau sama istri yang sudah tua dan gak wangi tadi, itu kalau ngomongnya harus dilihat wajahnya. Kalau sama istri yang satu kalau ditanya jawabnya halus, sama istri yang muda sama yang tua kalau ditanya jawabnya juga harus halus. Kalau pulang ke rumah istri yang tua bawanya tape, itu jangan ke istri muda bawanya sate, itu namanya gak adil. Kalau pulang ke rumah istri muda bawa sate, pulang ke rumah istri tua juga bawanya sate. Kalau pulang ke rumah istri muda itu jam 7 pagi, ya pulang ke istri tua juga harus jam 7 pagi. Itu namanya adil dalam pemberian fisik. Jadi secara fisik, walaupun itu Allah memberitahukan kalian kewajibannya itu hanya menampilkan keadilan dalam bentuk fisik, itu wajib. Artinya kalau wajib, kalau itu dilanggar itu dosa. Jadi begitu dia membeda-bedakan istri yang satu kalau nanya jawabnya halus, istri yang satunya lagi kalau nanya jawabnya nyabot takut-takut. Mulai balik dewi, mas mangan mas suara. Pokoknya tidak pernah enak ngomongnya, tapi sama istri yang satunya. Jadi ngomong begitu itu berdosa. Nah, kalau kita udah nggak rindu sama satu istri, tapi rindu pada istri yang lain, itu tidak boleh ditampakkan, tidak boleh diomongkan. Kalau ngomong sama istri yang satu, aku cinta mati sama sampean,
Kalau ngomongnya sama istri yang satu begitu, sama istri yang satunya juga harus begitu. Aku cinta mati sama sampean. Kuning hati artinya dijawab dewi, tapi bohongan. Tapi yang harus ditampilkan adalah kesamaan. Jadi sama rata. Tidak menampilkan yang sama rata itu dosa. Walaupun menyimpan dalam hati yang berbeda itu tidak berdosa. Yang tadi mau kita ambil pelajaran, kalau punya istri lebih dari satu dengan sikap yang berbeda itu dosa. Apa yang membuat dosa? Yang membuat dosa adalah istri yang satunya diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Maka walaupun istri cuma satu, tapi memperlakukan istri dengan tidak menyenangkan itu juga berdosa. Akan banyak ayat misalnya ketika di surat An-Nisa dulu ayat 19 itu Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah para laki-laki itu mempergauli dengan berbicara, dengan bersikap, dengan pemberian itu dengan cara yang baik. Jadi suami itu kalau ngomong jangan bentak-bentak, jangan nyengol-nyengol kalau orang Jawa, jangan pakai nada tinggi. Lihat dijak ngomong orang paham-paham itu harus lebih dijelaskan ben paham. Lah kita kan sayang kan, itu kan kesayangan kita itu. Ya entah soal hati, soal perasaan, mungkin sudah ngerja nih. Mungkin biar ruwe ya berkuih, sangi ruwe ya kuih. Tahun 2020 ya kuih, 2024 ya panggah kuih. Iya asli ya wis bosen. Loh itu wajar. Kita bosan itu nggak dosa gitu loh. Karena bosan itu urusan hati, dan hati itu di luar kendali manusia. Cinta, bosan, rindu, benci itu di luar kendali manusia. Yang diperintahkan oleh Allah itu menampakkannya. Jadi bersikap yang menampakkan. Walaupun istri pasti ngerasa. Istri itu kan punya ya sensitivitas. Istri itu kayaknya punya indera keenam. Jadi tahu suaminya merasakan apa itu paham dia. Jadi walaupun ngomongnya basa-basi dia paham itu ngomongnya basa-basi. Karena perempuan itu juga lebih suka ditipu daripada dijujuri. Loh iya. Misalnya dia tanya, Pak pantas nggak kayak Pak Biki? Ya suaminya jawab apa? Mau pantas. Begitu mau nggak pantas, geger wes. Timbang ribut, akhirnya dihapusi. Kalau jujur itu malah ruwet. Nah, artinya dalam hal ini suami itu kan diperintah untuk memperlakukan istri dari ucapan, dari sikap, dan dari pemberian itu harus adil. Adil itu dalam hal ini berpihak kepada kebutuhan istri. Di antara kebutuhan itu adalah kebutuhan batiniah. Kebutuhan batiniah itu adalah ketenangan. Jadi ketenangan hati. Kadang-kadang suami itu yang sulit itu kalau istri tengkar sama mertua. Nah itu suami nggak boleh bela salah satu. Kan nggak mungkin nggak bela ibunya, atau nggak mungkin menyalahkan istrinya. Nah itu ini ibadahnya suami itu di situ itu. Nah suami nggak boleh larut ke salah satu percekcokan. Karena ibunya itu adalah orang yang harus dihormati dalam kondisi apapun dan sampai kapanpun. Walaupun ibunya salah secara kasat mata, secara lahiriah, tapi seorang anak laki-laki tidak boleh memvonis kesalahan. Yang harus dilakukan oleh anak laki-laki adalah mengingatkan agar ibunya benar. Diingatkan agar ibunya berada di jalur yang benar, tetapi cara mengingatkannya itu kan tidak boleh menggunakan kata ah. Jadi jangan sekali-kali berkata ibu ini nggak boleh begitu. Berarti harus lebih bijaksana lagi. Lah istrinya juga begitu. Kadung merasa benar,
itu mentang-mentang. Suami juga harus mengajari, harus mendidik istrinya agar ketika dia merasa benar, dia tidak sombong dan melawan istrinya, melawan ibu kandungnya, melawan mertuanya. Itu juga harus dijadikan pelajaran. Karena suami tidak boleh menjadikan istrinya itu sebagai pihak yang disalahkan dan membuat perasaan atau batiniah istri itu tidak mendapatkan nafkah, tidak mendapatkan ketenangan. Itu tanggung jawabnya suami. Makanya kalau suami sudah melaksanakan perintah Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf, insya Allah nggak ada istri itu yang pengen curhat ke tetangga atau pengen curhat di Facebook atau malah curhat sama teman mantan SMA. Laki-laki yang diajak curhat oleh perempuan itu rata-rata laki-laki yang nggak selamat itu. Ya, akhirnya rata-rata larut dalam masalah rumah tangga orang. Dan yang terjadi pada umumnya itu laki-lakinya berharap orang yang dicurhatkan itu cerai. Dan itu banyak contoh, banyak kasus. Jadi gara-gara curhat akhirnya malah jatuh cinta dan akhirnya keluarganya jadi berantakan. Jangan sekali-kali seorang perempuan siapapun itu statusnya, mohon maaf walaupun ustadz, itu jangan diajak curhat. Kalau curhat carilah kalau perempuan sesama perempuan, karena kita mah butuh curhat. Kalau laki-laki dengan sesama laki-laki, curhat yang terbaik itu kepada Allah. Cuman nggak perlu banter-banter kan. Sholat malam tahajud dengan dingin suami ini mencurhatkan kepada Allah tentang suaminya, langsung rampung gitu, dikabulkan. Jadi ayat ini adalah informasi yang pertama dari Allah. Seorang laki-laki tidak mungkin melakukan keadilan soal rasa, keadilan soal hati jika dia memiliki istri lebih dari satu dan itu tidak berdosa. Tidak berdosa, kangennya beda nggak berdosa, cintanya beda nggak berdosa. Pokoknya soal hati lah, perhatiannya beda nggak berdosa. Yang berdosa apa? Kalau kata-katanya berbeda, pilihan kosakatanya beda, kalau intonasinya berbeda, kalau pemberiannya berbeda, kalau sikapnya berbeda. Kalau mau pulang ke rumah istri yang tua gak macak, ora adus, sing gambler karuan. Kalau mau pulang ke rumah istri muda, pulangnya lebih cepat, baru adus dhisik, pakai pakaian necis, kayak siap untuk pergi. Jadi untuk istri yang satu dibikin romantis, kalau istri yang lain dibikin horor. Wa idza lam takbiru alaihi lam takunu mukallafina nabi. Apabila manusia secara alamiah itu tidak mungkin untuk melakukan itu, tidak mungkin untuk melakukan keadilan secara hati, berbuat adil secara hati, maka Allah tidak membebani itu kepada laki-laki. Jadi laki-laki tidak dibebani untuk harus bersikap adil. Nanti ini harus berlaku juga tentang sikap orang tua kepada anak. Al-Quran tidak mengatur detail ya tentang orang tua kepada anak. Anak itu kan banyak, biasanya ada orang punya anak lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Di antara anak itu ada yang nurut banget, dia nurut, baik. Ya pokoknya ada anak yang menyenangkan terus lah, perasaan orang tuanya itu terpenuhi dengan punya anak ini. Satunya lagi anaknya mau gablek, wis ora pinter, minta uang terus, sering bikin malu orang tua. Ketika mereka sama-sama di rumah, wajar itu kalau orang tuanya lebih sayang kepada salah satu. Jadi kalau yang misalnya ada anak yang gablek tadi minta uang, itu ngomongnya sudah 100 kali, kadang-kadang belum dikasih. Tapi kalau ada anak yang baik tadi,
ngomong baru satu kali, orang tuanya sudah langsung mikir, langsung dicarikan uang. Iya nak, besok carikan uang. Tapi kalau yang double tadi minta uang, walaupun punya uang, itu jadi dedes, jadi ngel-ngel, masih ditanya. Nah, Rasulullah itu pernah didatangi oleh ibu-ibu. Lalu ibu-ibu ini bertanya, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan 3 dan saya memberikan perhiasan kepada 3 anak ini berbeda-beda. Karena 3 anak itu memang nggak sama, kata perempuan ini, kata ibu-ibu ini. Yang satu dia memang penurut, yang satu itu memang dia sulit diatur, dan yang satu dia bikin malu orang tuanya. Lalu Rasulullah bertanya, di antara ketiga anakmu, mana yang kamu inginkan untuk berbakti kepadamu? Kamu pengen dibekteni anak yang mana? Perempuan ini diam, terus jawab, kalau pengennya ya dibekteni oleh ketiga-tiganya. Kata Rasulullah, kalau begitu samakan pemberianmu kepada mereka. Jadi kalau satu anak itu diberi, yang lain juga harus diberi. Soal hati ada kecenderungan yang berbeda, itu nggak apa-apa, itu manusiawi. Jadi ada anak yang lebih kita condongi, ada anak yang kita kurang condong, itu wajar. Tetapi kalau soal sikap, soal pemberian, jadi kalau anak yang satu lauknya tempe, yang lainnya juga tempe, anak satu lauknya ikan, yang lain juga ikan. Ya, itu namanya pemberian. Kemudian soal kata-kata juga sama, soal sikap juga sama. Jadi jangan kalau ngomong kepada anak satu itu bentak-bentak, kalau ngomong sama anak satunya halus, itu juga jangan. Nanti itu ke bawah itu oleh anak. Jadi anak itu merasa hidupnya dipilih-pilih oleh orang tuanya. Itu banyak itu anak yang mengeluh dalam rumahnya dia itu dipilih kasih oleh ibunya, walaupun katanya ibunya itu nggak ngerasa, tapi anak itu banyak yang melakukan itu. Ibu yang tidak ngerasa saja anaknya ngerasa, apalagi ibu yang jelas-jelas membedakan. Makanya kalau soal membeda-bedakan, jadi kan orang hidup sendiri itu lebih gampang. Soalnya apa jari aku kan. Jadi kalau kita hidup sendirian itu kan gampang. Kita tidak perlu menyesuaikan dengan siapa-siapa. Hidup dengan 2 orang itu sudah agak sulit. Jadi ketika dulu yang laki-laki masih joko, itu kan bebas, mau keluar kapanpun, mau makan apa saja, mau tidur model gimana, tidur jam berapapun, ngomong sama siapa, bebas. Tapi ketika sudah ada istrinya, nah sudah mulai sulit. Sekarang ngomongnya sudah terbatas, bergaul dengan teman juga sudah terbatas, keluar sewaktu-waktu juga sudah terbatas. Dengan 2 orang sudah makin sulit, apalagi kalau dengan 3 orang. Dengan 3 orang itu makin sulit, sehingga kehidupan sosial dengan lebih dari 1 orang itu memang menuntut kita berbuat adil. Saya ngomong, ada yang senang, ada yang enggak senang. Saya bersikap, ada yang senang, ada yang enggak senang. Maka yang diperintah oleh Allah adalah dalam soal kamu punya perasaan berbeda dengan sesama manusia, dengan teman-temanmu, itu enggak dosa. Yang dosa adalah kalau kamu memperlakukannya berbeda. Kalau petuk yang itu diajak salaman, kalau petuk yang ini enggak diajak salaman. Ketemu yang ini ditanya, kalau ketemu yang ini nggak tanya, itu nggak boleh. Jadi soal kita memiliki perasaan yang berbeda, ada kecenderungan yang lebih, itu nggak masalah. Tetapi kalau bersikap itu pakai standar, bersikap itu diatur supaya memiliki kesamaan. Itu ayat ini untuk mengingatkan kita. Jadi walaupun topik utamanya adalah tentang istri-istri, tetapi ini menjadi pedoman kita untuk bersikap adil terhadap orang lain, baik untuk 1 orang, untuk 2 orang, untuk anak sendiri, atau untuk saudara-saudara. Jadi kalau kita di rumah punya saudara
adik, kakak dan lain-lain. Itu kalau kita pulang bawa hadiah untuk adik, ya harus bawa hadiah untuk kakak. Itu namanya adil. Walaupun perasaan kita itu sing ra iso pisah karo adik, biasanya begitu. Biasanya kalau kita punya adik itu lebih kita condongi daripada sama kakak. Kakak itu biasanya untuk jahat, itu karos itu. Jadi ya kakak itu biasanya kan kita sebagai adik biar jadi dikokoni ya karo kakak. Tapi kalau adik itu biasanya lebih punya ikatan batin. Nah, tetapi walaupun ada ikatan batin, soal tadi pemberian, soal kata-kata itu tidak boleh dibeda-bedakan. Walau harastum, walaupun kalian itu ingin sekali melakukan itu. Jadi hirsun itu kalau dijawab yang diartikan lobo. Lobo itu kalau di Indonesia itu mirip kayak ambisi, tetapi ambisi itu biasanya dipahami untuk negatif. Jadi semangat yang menggebu-gebu untuk melakukan sesuatu. Ayat ini mengomentari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu istrinya lebih dari satu. Nabi Muhammad itu pengen banget kepada semua istrinya itu memiliki cinta yang sama. Kepada Aisyah juga sama, kepada istri-istri yang lain. Nah, Nabi Muhammad itu istri yang muda cuma Aisyah. Istri yang lain itu ada yang usianya 67. Beliau itu ketika umurnya 54 itu menikah dengan istri yang usianya 67, anaknya 7. Dan rata-rata sepuh-sepuh itu istri Nabi Muhammad. Tapi cinta beliau kepada istri yang lebih tua tadi itu juga besar. Nabi Muhammad cintanya besar. Tetapi beliau menyadari bahwa kalau dijajarkan di antara istri-istri itu, Nabi Muhammad lebih condong kepada Aisyah. Nah, ini beliau merasa bersalah dan beliau bekerja keras bagaimana caranya merindukan, mencintai dan memperhatikan semua istri itu sama. Maka Allah berfirman, walau harastum, walaupun kamu atau walaupun kalian bekerja keras untuk menyamakan perasaan, itu tidak bakalan bisa, karena itu wilayahnya Allah. Itu hanya kekuatan dari Allah, orang yang bisa mengatur perasaannya. Jadi walau harastum, Imam Nawawi menjelaskan jahatum, kalian bekerja keras ala iqamatil adli, untuk melaksanakan keadilan fil hubbi, di dalam cinta. Jadi walaupun kalian berusaha untuk mencintai yang sama, maka kalian tetap tidak akan mampu melakukan itu. Fala tamilu, tetapi walaupun cintanya tidak sama, fala tamilu, maka janganlah kalian condong ulal maili, dengan kecondongan yang lebih, ilalati tuhibbunaha, dengan wanita yang lebih kamu cintai, fil ismi, di dalam pembagian, wa nafaqati, di dalam nafkah. Ai innakum lastum manhiyina an husulit tafawuti, sesungguhnya kalian tidak dilarang untuk memberikan perbedaan fil maili al qalbi, di dalam kecondongan hati, li anna dzalika kharijun an wus'ikum, karena kecondongan hati itu di luar kemampuan kalian. Walakinnakum manhiyuna, tetapi kalian itu dilarang oleh Allah an ilhari dzalika, untuk menunjukkan ketidakcondongan. Jadi kalau istrinya banyak, jika ada yang tidak dicondongi, itu istri yang nggak dicondongi nggak ngerti kalau dia itu nggak dicondongi. Apa nih bojone mung siji, ora condong pisan. Kuwi aja sampe ngerti bojone. Lek enek barangnya aja ngerti nis. Aku jan wis bosen, aku ki jane aras-arasen. Timbangane nyawang awakmu aku pilih nyawang wedhus. Wedhus malah harapannya makan sate. Jadi membahas Al-Quran itu kan sebenarnya kayak ngaca kita ya. Kita itu kayak bercermin tentang diri kita masing-masing.
Ketika Allah perintahkan menyayangi istri bukan hanya ketika manten baru, bukan hanya ketika dia masih muda, bukan hanya ketika dia masih menyenangkan. Jadi menyenangkan nggak menyenangkan, muda apa tua, bahkan menjelang ajalnya pun itu suami diwajibkan mencintai istrinya. Kalau dalam hatinya nggak bisa, itu harus ditunjukkan secara fisik. Itu yang harus ditampilkan. Jadi tunjukkan dengan kata-katanya, tunjukkan dengan sikap dan pemberian. Jadi pergi kemana-mana pulang itu bawa hadiah, nggak perlu mahal. Hadiah itu pokoknya oleh-oleh lah. Pensil lah, jadi kalau apa namanya, orang cinta itu kan ada pembuktian. Bayi itu membutuhkan 5 bukti cinta. Jadi bayi itu butuh dibelai. Kalau bayi nggak pernah dibelai, itu tumbuhnya itu jadi kelainan itu. Kemudian bayi itu butuh diajak bicara. Makanya ibu-ibu itu punya naluri, bayi nggak bisa ngomong, itu diajak ngobrol semalaman. Kan biasanya malam nggak tidur itu, masih bangun. Terus dia ngomong sendiri, itu ibunya nyauri itu. Apa nak? Oh pinter, lagi belajar ya. Itu hebatnya ibu itu, bapaknya nggak bisa itu. Ngajak ngomong sama orang yang nggak bisa ngomong. Itu kebutuhan itu. Itu kalau nggak dijawab, itu nanti anaknya juga akan kelainan. Kemudian butuh pelayanan. Makanya bayi itu ketika pipis, dia kan nggak bisa ngomong, dia hanya nangis. Begitu bapaknya datang, belum diganti popoknya, ibunya datang, belum diganti popoknya, dia udah diem. Kenapa? Karena pada nangis itu dia butuh pelayanan, kemudian butuh hadiah. Jadi bayi itu butuh diberi, dikasih mainan, kemudian butuh ditemani. Jadi kadang-kadang ibu-ibu sekarang itu sudah curang itu, anaknya setelin HP, terus ditinggal nyambi-nyambi. Kalau dia sekarang mencurangi anaknya, titenono, dulu engkau sampean dicurangi sama anaknya. 5 kebutuhan itu adalah kebutuhan dasar cinta antar manusia. Nah, ketika dewasa itu salah satu di antara 5 itu pasti ada yang melekat. Jadi ada seorang istri yang kebutuhan cintanya yang diminta dari suaminya adalah pegangan. Pokoknya apa belayan, apa rangkulan, apa pegangan tangan. Kalau suami nggak melakukan itu, maka dia anggap suaminya nggak cinta. Nggak cinta. Ada yang nggak butuh itu, tapi butuh dibantu. Lewat bojone repot, apa? Jadi bangga, seneng, cinta kalau melihat suaminya mau bantu isa-isa, bantu nyapu, bersih-bersih. Itu pas kebutuhannya. Kemudian tapi ada juga yang dia nggak cinta, dia merasa biasa-biasa kalau hanya dibantu. Dia merasa tersanjung ketika suami pulang itu bawa hadiah. Itu tersanjung dia. Ya kadang-kadang yang diminta kan bukan soal harganya, tapi perhatian bahwa hadiah itu yang menurut istri itu tanda cinta. Lek balik gak tau apa-apa. Iya itu gak cinta itu. Kemudian yang ketiga, ada tanda cinta itu adalah suami mau ngajak ngobrol dengan istrinya. Jadi lek istri itu sumpah lek ngajak ngomong, istrinya sudah memulai dengan kalimat yang panjang. Mas, sok rebut kan ada undangan ning hotel ya. Di awal dia udah jam piro. Suaminya jam peserah. Itu sebel banget itu. Iya, itu menganggap bahwa suaminya itu enggak cinta. Padahal menurut suaminya megawe budal lesu, kemeringet ning hotel. Duit yo ora nyekel blas. Lambi ora tau ganti. Kaosnya digambar cat.
semua kan demi Istri. istrinya. Masa masih dibilang gak cinta? Itu kan soal salah paham aja, soal salah kesimpulan itu kan. Nah, ada juga perempuan yang berharap dia itu hanya ingin ditemani, gak ngomong rapopo, gak ngasih hadiah gak apa-apa, gak nyentuh gak apa-apa, gak memberi apa namanya, gak memberi obrolan, gak apa-apa. Yang penting dia mau menemani. Salah satu di antara 5 ini, wanita punya kecenderungan yang lebih kuat di salah satunya. Kalau kelima-limanya kok kuat semua, itu berarti dia salah kedadek. Lihat, mestinya bayi lagi mestinya. Seharusnya bayi lagi. Jadi yo jaluki hadiah, terus romantis, yo ngobrol, yo ngancani, nuntutnya itu kelima-limanya. Iso suaminya itu aja lunga-lunga koma, tapi duwe akeh. Nah, itu istri yang sudah kelewat dewasa. Mestinya itu hanya dimiliki oleh bayi yang kelima-limanya itu. Istri itu biasanya punya kecenderungan di salah satunya. Nah, suami juga sama. Suami itu juga 5 kebutuhannya, dan suami itu memiliki salah satu di antara 5 itu lebih menonjol. Ketika jodoh itu dilala, itu kecenderungannya sama. Ketika ada istri yang punya kecenderungan kebahagiaan cintanya adalah disentuh, dilala punya suami yang kebahagiaan cintanya dengan cara menyentuh. Nah, itu namanya tumbuh leh. Kalau di kampung saya namanya tumbuh leyem gitu. Iya, jadi aneh. Tetangga itu namanya Tuyarno, tapi kawin cilik dijemput dengan desa itu kan begitu. Dialah kawin harus diam, dari tumbuh oleh diam. Jadi kalau namanya ada perbedaan dalam hati soal rasa, tapi yang dilarang oleh Allah adalah menampakkan perbedaan itu dalam perbuatan, dalam perkataan, dan dalam nafkah, dalam pemberian. Fatadharuha kal mu'allaqah. Kalau kamu melakukan perbedaan itu dalam bentuk-bentuk wujud fisik, maka kamu akan menjadikan istrimu itu kal mu'allaqah, seperti orang yang digantung, seperti orang yang nasibnya tidak memiliki status. Ai fatabqal ukhra, maka kamu akan membuat istrimu yang lain la ayima walada tabaklin, seperti orang yang tidak sendirian. Kalau bahasa Jawa legan, kalau bahasa Indonesianya apa? Jomblo ya. Jadi istri yang kamu biarkan tetap dinikahi tapi tidak diberi sikap yang baik, itu seperti istri yang tergantung, istri yang menggantung. Diarani duwe bojo ya kaya ora duwe bojo, diarani legan ya ora legan. Dikawin ya ora kenek, tapi berasane bojone ya ora penak duwe bojo kane rasane. Kama anna nabiyya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama anna syai'al mu'allaqah, sebagaimana sesuatu yang digantung, layakunu alal ardi, yang posisinya tidak ada di bumi, wala alas sama, dan tidak di langit. Wa fi qiraati Ubay, dan menurut qiraat Imam Ubay, fatadaruha kal masjunah. Jadi kalau kita baca fatadaruha kal mu'allaqah, nanti kalau kita ngaji dengan riwayat Imam Ubay, maka yang dibaca bukan kal mu'allaqah, tapi kal masjunah. Wa ituslihu, dan apabila kalian berbuat baik, mamado, dari kesalahan masa lalu, min mailikum, dari kecenderungan kalian, watadarakuhu bitaubati, dan kalian memiliki semangat untuk menyusul perbuatan baik itu dengan taubat, watataku, dan kalian mau bertakwa bil mustaqbali, di zaman yang akan datang, an mithlihi, dari perbuatan yang serupa, ghafarallahu lakum, maka Allah akan mengampuni kalian. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, karena keberadaan Allah itu ghafuran, zat yang maha pengampun, rahiman, dan zat yang maha penyayang.
fayaghfiru ma hasala fil qalbi. Allah mengampuni apa yang terjadi di dalam hati, fil maili, dalam soal kecenderungan, ila ba'dihinna dunal ba'di, kepada salah satu istrinya yang tidak dilakukan kepada istri yang lain, wa bitafaduli alaikum birahmatihi, dan Allah memberikan karunia kepada kalian dengan rahmatnya. Ini ayat 129 yang menjelaskan kepada kita wajib bersikap adil apabila memiliki lebih dari satu istri. Kalau satu istri saja gimana? Ya tambah wajib. Istrinya 2 saja wajib adil. Kalau istrinya 1 nggak bisa adil, sampai salah nikah berarti. Ya. 1 itu seharusnya harus seadil-adilnya, sehingga istri mendapatkan ketenangan, sakinah, mendapatkan ketenangan memiliki suami. Karena suami tidak pernah bikin gusar, ngomongnya nggak bikin gusar, sikapnya nggak bikin gusar, rumor atau pamit, terus ngomong atau enak. Kalau ngasih uang juga bikin gusar, mosok saulan gawe duit 500, kon cukup, lawe gak enak nopo. Begitu masak ora enak langsung, wah kayak musola, gua enak makanannya. Langsung nyindir pengurus. Jadi guru arep ngomongi istrine kon masak sing enak ngomongnya musola. Lu sampean gawe duit piro? Kok iso kon masak enak itu. Suruh istrinya tampil cantik, orang tahu itu kok nih wedak. Nggak pernah diajak ke orang yang cantik-cantik itu kukunya dilawan, rambutnya dilawan, alisnya dirawat. Sampai wis dirawat opo? Itu kok njaluk bojone ayu. Begitu roh bojone tanggane luwih ayu. Kok saiki lho balik bojo tangga sing ayu. Bojoku dhewe kok malih enggak ayu. Tanggane sampean lho bojone dikorbankan. Suaminya berkorban banyak untuk menjaga penampilan istrinya. Maka ayat tadi ditutup dengan wa in tuslihu wa tattaqu. Hendaklah kamu selalu berbuat baik, memperbaiki masa lalu. Kalau kemarin-kemarin mungkin suami nganggep ngomong ketus itu enggak dosa. Sekarang tahu dosa itu. Ngomong ketus itu dosa. Jangankan kepada orang yang dibenci. Lah ini sama orang yang disayang ngomongnya ketus. Kepada yang kita harus bertanggung jawab kepada Allah, kepada anak orang yang dulu diambil dengan baik-baik dan ngambilnya itu pakai jaminan nama Allah. Jangan ngomong ketus, jangan dikhianati, jangan memberikan ancaman buruk, jangan bikin gusar tadi, jangan bikin tidak sakinah, tapi bikinlah sakinah, bikinlah mawaddah, dan bikinlah rahmah. Demikian ayat ini mudah-mudahan memberikan kesadaran kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah untuk diberi kekuatan melakukan hal yang baik yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kita tutup majelis ini dengan bersama baca hamdalah, istighfar, dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.